dua-duanya ekstensi, fleksi lutut, fleksi dua-duanya. Oke, fleksi ini 90 derajat. Kemudian tangan kanan saya memegang pada bagian benihnya, kemudian tangan yang satunya ke tangan kirinya memegang prokantornya. Nah, otomatis kalau pada bayi kan ini kita tidak dilapisi oleh baju ya. Nah, kemudian kita bawa ke arah abduksi. Nah, kalau misalkan terjadi hentakan seperti ini, nah dia positif CDH. Kemudian kalau misalkan kita respon ada kayak bunyi tanda klik di pada bagian trokantor dan acetabulumnya, dia juga positif CDH. Ini untuk uji ortolani. Kemudian tes Barlow sama fleksi ini 90 derajat, kita pegang pada bagian minyak. Kemudian kita pegang pada bagian trokantor dan acetabulumnya. Kita palpasi dengan feeling saja ya pada bagian. Nah, ini posisinya kita bawa ke arah adduksi, ADD. Kita bawa ke arah dari adduksi ke abduksi. Nah, ini dari abduksi. Kalau tadi kan kebalikannya, kita abduksikan. Nah, kalau ini kita ADD-kan. Nah, kalau misalkan di sini terjadi respon tanda bunyi klik maupun halus maupun yang kasar, respon terjadi CDH juga. Untuk yang ketiga adalah Trendelenburg, posisi tetap seperti ini. Apabila posisinya lebih tidak simetris, misalkan yang terkena adalah pada bagian kaki kanan, dia agak ke bawah, berarti positif. Kalau misalkan asimetris, jadi panjang sebelah, pendek sebelah. Yang pendek itu, yang jatuh itu yang terkena CDH. Ya kan dia bisa jadi karena ada otot yang berpengaruh juga. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi Trendelenburg. Silakan kamu berdiri. Oke. Nah, mohon maaf ya, antara ini gluteusnya yang satu dia kan simetris untuk orang normal. Nah, biasanya pada pasien dengan CDH apabila kita berdirikan itu dia hidungnya naik sebelah. Nah, yang jatuh itu yang CDH, yang ke bawah. Jadi dia itu menjauhi si hipnya. Jadi dia itu tidak mampu mempertahankan si gluteusnya. Seperti itu. Itu untuk tes spesifik pada CDH ada 4. Yang pertama ortolani. Yang kedua Barlow. Yang kedua apa? Barlow. Yang ketiga Galerni. Yang ketiga apa? Galerni. Yang keempat Trendelenburg. Oke, jadi seperti itu untuk tanda spesifik pada apa namanya? Ya, sepatu masih di tempat. Kenapa sepatu? Iya. Gimana? Yang Trendelenburg itu yang cuma kita lihat itunya, Bu. Sebenarnya bisa dipalpasi karena pasiennya ini cowok, dan memang kalau untuk pada bayi itu sebaiknya dilakukan tidak menggunakan celana karena biar kita bisa lihat, oh iya ternyata emang benar terjadi asimetris pada daerah pinggulnya. Seperti itu. Itu harus berdiri ya, Bu? Ya, Kalau bayi itu diberdirikan. Berarti dipegangin gitu kan? Karena bayi pun itu sebenarnya belum bisa komunikasi dua arah ya. Jadi kita melakukan pemeriksaannya ya pasti dibantu oleh fisioterapis yang lain. Ibu, yang bagian ini nggak ada pain nggak sih? Yang mana? Di ini, kasus ini di bayinya. Pada bayinya itu kalau untuk pain itu sebenarnya saya kurang tahu karena komunikasinya belum dua arah. Kalaupun juga ada pain paling nangis untuk bayinya. Tapi selama saya membaca itu tidak disebutkan ada pain atau tidak. Paling ya after dari pemeriksaan atau penata laksanaannya mungkin ada sih. Kalau misalkan usia dari 0 sampai 6 bulan itu untuk penata laksanaan itu menggunakan popok double. Jadi popoknya itu di double. Biar apa? Biar si femurnya itu tetap menyangga agar tetap fleksi.
Kan tadi kan kalau untuk CDH itu terjadi dislokasi, turun kan, tidak menyentuh kan antara si acetabulum dan kaput femur. Makanya kalau misalkan kita agak fleksikan, dia agak menyangga ke atas. Oke. Itu dilakukan 2 sampai 3 minggu. Nah, kalau misalkan 2 sampai 3 minggu itu stabil, ya kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak stabil, kita bisa menggunakan Pavlik harness. Jadi Pavlik harness itu semacam kayak alat pembebatan, kayak semacam alat kayak penyangga korset gitu. Yang baiknya yang kayak penyangga, jadi kita fleksikan. Nah, Iya. Oke, biasanya kalau menggunakan kopa double atau Pavlik harness itu 3 sampai 4 bulan. Setelah itu kita lihat lagi apakah bagus apa enggak untuk pemberiannya. Bisa dilihat dari penggunaan atau pemeriksaan penunjang berupa ronsen. Begitu untuk 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk usia 6 sampai 18 bulan itu dilakukan traksi. Jadi posisi kakinya itu diarahkan ke arah vertikal, kemudian diabduksikan. Kemudian agak dibuka ke arah telentang lebar-lebar. Jadi seperti ini, dibuka vertikal, kemudian agak dibuka. Biar kita posisinya itu reposisi gitu loh. Biar si acetabulum dan si kaputnya ini agak masuk posisi pas. ya. Itu dilakukan selama 3 minggu. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, kita lakukan spika. Spika itu semacam kayak gips. Gips itu dilakukan atau pemberiannya itu selama 2 bulan. Jadi tetap ya. Kemudian keadaan dalam 6 bulan. Lanjut, untuk usia 18 bulan sampai 5 tahun itu pemberian operasi. Kalau misalkan dari 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 18 bulan itu tidak berhasil, tindakan selanjutnya adalah operasi. Jadi ini jalan terakhir dilakukan operasi. Operasi itu kemudian setelah operasi dilakukan spika lagi, dilakukan penggunaan Pavlik harness lagi selama 1 sampai 3 bulan. Setelah 1 sampai 3 bulan itu dilakukan ronsen lagi. Jadi ada follow up terus. Entah itu membaik atau sama aja, membaik sama aja. Itu sampai 5 tahun ya pelaksanaannya. Kemudian pengobatan pinggul itu harus direduksi. Jadi direduksi dulu, dibaikin dulu, baru dikasih pengobatan. Bebannya itu jangan terlalu kencang. Kayak spika sama gips itu sebenarnya jangan terlalu dikasih kayak kencang-kencang. Jadi cukup di posisi, habis itu baru dibebat. Dibebatnya itu sama seperti kurang lebih kayak spika. Jadi dari perut sampai ke hipnya. Beban itu yang gulung-gulung gitu maksudnya. Kurang lebihnya sama seperti itu. Pakai apa Bu? Bebatnya itu tergantung dari sananya, dari rumah sakitnya. Soalnya ada beberapa macam pembebatan itu berbeda-beda ya. Bebannya itu bisa seperti kayak yang kayak spika gitu loh. Nah, untuk prinsip dari pengobatan itu pinggulnya juga harus bergerak karena untuk meminimalkan komplikasi. Karena kalau misalkan terlalu kencang juga nanti menimbulkan resiko yang lain. Bisa jadi karena ada odem, terus kebiruan pada bayinya atau anaknya. Nah, itu baru menimbulkan komplikasi yang lain. Nah, untuk prognosisnya itu semakin cepat ditangani maka semakin bagus. Semakin
semakin cepat. Udah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, yang setelah operasi berarti kita masuk fisio after OP berarti diulangin lagi Bu. Apanya? Dikasih, kan kalau operasi bukan kita kan Bu. Berarti setelah dioperasi kita ngasihnya kayak awal dia masuk, kayak misalnya dikasih itu apa gift, dikasih public harness gitu namanya. Berarti dimasuk lagi. Nah, tapi biasanya ada juga yang berhasil, biasa juga ada yang enggak. Makanya biasanya kalau misalkan orang yang dewasa, memang agak jarang sih kita temui baik orang yang pincang. Pincang kan maksudnya ada juga yang karena fraktur ya, patah tulang, kecelakaan, ada juga yang emang dari kecil. Kalau yang dari kecil atau komunitas itu berarti dia emang dari lahir udah CDH. Kan banyak, biasanya ada beberapa yang pincang kan. Terus kalau misalkan untuk penata laksanaan fisioterapi sebenarnya tidak terlalu masuk sih kalau untuk yang kasus-kasus CDH. Lebih ke penanganan kayak pemberian alatnya itu maksudnya alat-alat yang kayak alat-alat penyangga, kemudian apa namanya, ya paling cuma seperti itu untuk yang CDH pada fisioterapi. Enggak yang kayak ini banget. Yang perlu saya tekankan itu kalau untuk pemeriksaan spesifik pada fisioterapi itu emang ada untuk CDH. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman mungkin satu orang kalau misalkan mau untuk melakukan pemeriksaan spesifik pada CDH. Saya mau lihat. Nanti dijelaskan ya. Videoin kalian. Pause dulu. Asal kamu. Yang pertama itu apa namanya baru permisi. Pertama kita posisikan kedua giginya sama derajat. Kemudian tangan yang kakinya di kantor. Kemudian yang satunya di salah satu giginya. Kemudian kita abduksikan kita atau istilahnya kita tarik ke luar. Nah kalau misalnya si bayinya kayak agak kejut Tarik keluar itu ditarik mana? ke abduksi atau tarik keluar itu. Kemudian kalau misalnya si bayinya kayak agak sangat kaget itu, berarti itu bisa bilang positif, ataupun kita juga bisa raba di bagian sininya. Kalau misalnya kayak ada bunyi klok sama kayak dirasa ada nggak pas gitu, berarti itu tuh sesuai kita aja, sesuai kita gimana, sesuai masing-masing aja gitu, gimana kita ngerasainnya gitu. Atau kalau yang udah kalau ada bunyi klok gitu sama kita rasain atau apa ya namanya, palpasi lah di bagian ininya tuh kayak ada rongga nggak atau ada nggak pas lah, nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama yang normal. Kan kita bisa ngerasain kan yang normal udah sering pegang gitu, yang kalau misalnya agak beda gitu bisa diindikasikan itu positif. Yang di bagian tes apa namanya, yang pertama tuh ortolani, dan yang kedua itu baro. Kalau yang baro itu kebalikannya dari yang ortolani. Kalau yang ortolani kan kita kesinikan terus abduksikan, kemudian kita abduksikan kalau itu yang di bagian ortolani. Nah kalau yang baro itu sama, kita abduksikan dulu, kemudian kita masukkan atau kita abduksikan. Kemudian untuk positifnya itu sama kayak yang waktu lani, itu dimana pasiennya atau bayinya dia agak kejut gitu, dia agak kejut gitu waktu di itu kan. Ini apa ke abduksi gitu itunya, kayak ke arah sana tadi. Kita kiri Gini iya, tapi kayak dia kaget gitu nggak sih? Aku nggak tahu itunya positifnya gimana. Ada bunyi. Ada bunyi klik-kliknya juga. Apa yang tadi yang abduksi? Ya itu aku Ya ini abduksi. Bukan, yang kayak agak kesini gitu. Ya itu kebuka dulu baru diabduksikan. Yang tangan kita juga sama di dalam kantor, kemudian mungkin ada bunyi kok gitu. Aku belum tahu. Kemudian yang ketiga kayak itu gitu ya waktu pas praktik ya.
belum tahu. Apa galeasi ya Bu ya. Galeasi itu kita sama posisikan ini, Posisikan itu posisikan apa? flat sini 90 derajat double ya, dua-duanya flat sini 90 derajat. Kemudian kita lihat apakah ada perbedaan antara panjang dari ininya. Kita lihat begini. Karena kalau misalnya dia ada asimetri, ada salah satu yang lebih naik, ada yang low, itu berarti yang low itu yang bisa diindikasikan itu yang terkena dislocation hip. Kemudian yang terakhir itu kita minta babynya untuk berdiri. Ini berdiri. Nah, setelah yang berdiri itu namanya Trendelenburg atau Trendelenburg gitu. Nanti aku mau baca lagi. Yang itu tuh kita lihat di bagian hip atau kita lihat di bagian glutealnya. Kalau misalnya ada simetri, kalau misalnya sama-sama cewek, kita bisa kalkulasi untuk ininya. Jadi glutealnya, nah kalau misalnya asimetris itu bisa dikatakan positif untuk yang bagian tes spesifik Trendelenburg itu. Itu Kalau untuk 0 sampai 3 bulan penata laksanaannya gimana? 0 sampai 3 bulan untuk penata laksanaannya yang tadi itu kita pakai double hampers. Kita pakai double hampers atau enggak Valvin harness Dilakukan berapa lama? dilakukan sampai 4 bulan, 5 bulan, 3 sampai 4 bulan. Iya, dilakukan public harness. Setelah dilakukan public harness 3 sampai 4 bulan, kemudian dilakukan apa lagi? Setelah itu kan 4-3 bulan itu dia kan udah usia babynya juga kan udah sampai bertambah itu. Kita bisa pakai gifts. Enggak, sebelum dilakukan KIPS. Kita bisa pakai Sebelum dilakukan KIPS apa? traksi. Sebelum traksi. Kan setelah kita lakukan penata laksanaan kan otomatis kita lakukan apa dulu? Oh, eval. Kita eval dulu. Evaluasi dengan Kita evaluasi dengan itu tes spesifiknya lagi. dengan Midline. Oh, kita ukur. iya ukur itu. Ukur tingkahnya dengan midline. Iya, di follow up-nya dengan apa? Ukur lagi tingkahnya Bu. Enggak. Jalan-jalan ya. Dengan Itu itu di tadi apa? tampaknya. Iya yang kayak di follow up lagi dari awal itu Bu yang dikasih. Ada kita tes spesifik lagi. Apa dulu? Ya tes spesifik bisa, tapi sebelum tes spesifik evaluasinya agar kita bisa lihat secara jelas. Oh iya, kita bisa ronsen kemudian lihat hasil tulangnya apakah emang udah kembali deposnya dibuat atau enggak. Masih Kalau tetap misalkan dironsen. membaik, Kalau misalnya membaik, tetap aja udah tetap di posisi itu, nggak usah dipakein gifts. Kalau misalnya masih tetap nggak bisa, ya udah kita lanjut ke next intervention kayak kasih gifts di apa sih namanya yang di pembunuh. Iya, pembunuh. Kalau misalnya itu nggak bisa lagi, kita operasi. operasi di tahun berapa? Operasi kita 5 sampai 3 sampai 5 Kapan? 8 bulan. Oh, 18 bulan sampai 5 tahun. Ya, operasi itu dilakukan dengan cara jalan apa? Terakhir. Iya, jalan terakhir. Kalau misalnya nggak bisa. Oke, silakan dibaca-baca lagi ya. Saya tinggal kamar lagi. Oke, Bu. Untuk video itu tapi hampir